SMA Negeri 1 Brebes. SMA yang mengemban visi unggul, berilmu, berakhlak. Untuk mencapai cita-cita, kita tidak bisa diam. Kita harus bergerak cepat, bersemangat, dan rasa optimis. Seperti aku. Demikian juga teman-temanku. Kami mencari ilmu di sekolah yang telah melahirkan nama-nama besar. Sekolah yang menjadikan seseorang menjadi unggul, berilmu, dan berakhlak. Sekolah yang tepat untuk meraih cita-cita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Anggita Arumsari, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, NIM 952022C53. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Brebes. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 dengan menggunakan pendekatan experiential learning, mengenal profesi, metode mind mapping ber-QR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semasa berjaya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas adalah materi lanjutan dari sebelumnya, yaitu terkait tentang profesi-profesi yang ada di Indonesia. Ya, khususnya ada di Universitas Diponegoro. Oke, ada yang tahu tidak profesi apa saja yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Universitas Diponegoro? Contoh profesi lagi? TNI. TNI, guru. Nah, profesi itu lebih mengarahkan pada keahlian tertentu. Jadi lebih spesifik. Kalau dokter berarti dia harus lulusan sarjana kedokteran. Kalau jadi ilmuwan, jadi harus lulusan sarjana sains. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi sebuah profesi bisa dikatakan secara legal kalau profesi itu ada spesifikasi atau keahlian. Ya, sampai di sini terkait tentang proses pembelajaran BK kali ini, Bu Gita menggunakan pendekatan experiential learning. Berarti pendekatan berdasarkan pengalaman. Pengalaman yang berupa apa? Pengalaman bisa banyak sekali, bisa melihat dari contoh kakak kelas kalian yang sudah sukses ya. Contoh misal ada juga kalian melihat dari public figure, ada Jerome Pauline ya. Kenal nggak Jerome Pauline? Kenal. Jerome Pauline itu dia lulusan dari sarjana apa? Matematika terapan ya. Ya, berarti dia ahlinya di bidang matematika, dokter. Oke, jadi sedikit paham ya untuk jurusan, dan terkait dengan jurusan itu nanti akan diklasifikasikan berdasarkan profesinya. Oke, klasifikasi kita ya, ambil contoh dari Undip atau Universitas Diponegoro. Contoh misal ada kedokteran, dari lulusan sarjana dokter itu dia bisa berprofesi menjadi dokter, ada dokter gigi, ada ahli gizi dan apoteker. Kalau dokter berarti untuk jurusannya dia mengambil jurusan apa? Pendidikan dokter. Kalau dokter gigi, kedokteran gigi. Kalau ahli gizi, ilmu gizi. Selanjutnya kalau farmasi, ya menjadi apoteker.
Oke, selanjutnya FMIPA. FMIPA bisa menjadi seorang akademisi atau dosen. Kalau beliau itu melanjutkan studi sampai strata minimal strata S2. Selanjutnya ada bisa menjadi ilmuwan, terus ahli statistik. Kenapa kok ahli statistik lebih ke mengarah ke IPA? Karena dominannya adalah materi matematika atau hitungan. Oke, selanjutnya ada di teknik. Nah, ini yang mayoritas anak-anak cowok ya yang suka untuk masuk ke teknik. Teknik apa yang paling favorit nih? Arsitektur, industri, teknik fisika, teknik sipil, teknik geologi, dan lain-lain teknik itu sangat luas sekali. Oke, selanjutnya ada yang terakhir ada di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Ada yang menjadi entrepreneur muda itu yang lagi booming sekali ya. Apa itu entrepreneur muda? Pengusaha muda ya. Selanjutnya bisa menjadi konsultan keuangan, bisa menjadi dosen, atau bisa menjadi PNS, tentunya tentang kualifikasinya sesuai dengan sarjananya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya Bu Gita nanti meminta kalian untuk membuat namanya tuh mind mapping. Ya, jadi nanti kalian mengklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dari kedokteran seperti apa, dari FMIPA seperti apa untuk profesinya. Untuk mind mappingnya nanti berupa tema yang paling atas adalah topiknya terkait tentang profesinya masing-masing. Tadi profesinya terkait tentang profesi yang ada di teknik, profesi yang ada di kesehatan, FMIPA, dan yang terakhir ada di FEB. Ya, sampai di sini jelas nggak? Oke, sudah disediakan kertas karton? Spidol berwarna kalian sudah bawa? Sudah bawa. Oke, yang pertama nanti cara membuatnya adalah kalian memberikan tema. Temanya adalah peta konsep profesi apa gitu ya. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah diberikan temanya, kalian bisa menjabarkan lagi namanya peta konsep, kalian hanya temanya saja. Bisa lulusan dari fakultas tersebut itu menjadi sarjana apa. Lalu dijabarkan lagi ke ranah yang lebih kecil. Ya, bisa kamu mengklasifikasikan berdasarkan jurusan, lalu profesinya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Jadi Bu Gita beri waktu kurang lebih 4 menit untuk diskusi kelompok, membuat peta konsep. Silahkan dengan kelompoknya masing-masing Bu Gita beri waktu. Dari paling atas tadi membuat temanya terkait profesi. Ya, bisa dituliskan terlebih dahulu. Irfan, ada yang mau tanya, Van? Bingung di mana, Van? Oh, belum ada. Oke. Ini nanti diberikan penjabaran yang lebih jelas ya. Penjabarannya. Ya, bebas apa saja topiknya. Tapi terkait tentang fakultas kamu berarti tentang prodi kedokteran. Mansur, ada yang mau ditanyakan peta konsepnya? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Ada bayangan. Oh, ada bayangan. Oke. Kelompoknya Gunawan, ada yang mau ditanyakan peta konsepnya? Oh, tidak jelas. Oke, cukup jelas ya. Ya, nanti paling bawah kamu bisa sertakan, bisa rentang gajinya atau apa di situ ya untuk profesinya. Ya, nggak apa-apa. Peta konsep terserah ya, namanya peta konsep, yang penting intinya tuh sampai ya. Mau model kamu bentuknya pohon, akar, atau mau bentuk tabel atau apa, terserah kalian. Yang namanya peta konsep lebih mengena untuk subtemanya terkait tentang profesi dan lain-lain.
Ya, ini nanti mind mapping profesi apa tadi? Ya, boleh. Di tengahnya ditulisnya Fakultas Kedokteran juga nggak apa-apa. Dituliskan nggak apa-apa, Nina. Ya, situ. Nah, modelnya di situ ada. Oke, udah siap semua untuk peta konsepnya? Ya, ada yang sudah dan ada yang belum. Oke, yang sudah Bu Gita minta untuk mempresentasikan hasilnya, peta konsepnya seperti apa. Itu hasil dari kalian mengobservasi riset. Kan untuk kelompok yang sudah, siapa kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Najla, monggo silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kami dari kelompok Fakultas Ekonomi Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa mind mapping profesi setelah kita lulus dari Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rohmatulillah. Di samping saya ada Alia Arinal Haq, selanjutnya ada Ihsan Budi, lalu ada Rizky Febri Sandika, dan yang terakhir ada Najla Salsabila. Selanjutnya akan lebih dijelaskan lebih rinci oleh Rizky Febri Sandika. Teman-teman, jadi di sini kita sudah merencanakan, kemarin kita sudah mendiskusikan juga bersama teman-teman yang hari ini ada di depan terkait dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau yang biasa disingkat adalah FEB, teman di Sarjana Ekonomi atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Universitas Diponegoro. Itu ada 5 program studi. Namun untuk program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada setiap universitas itu pada umumnya berbeda-beda. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui dan pastinya juga sudah mengetahui bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di program studinya itu seringkali menjadi program studi yang sangat favorit buat para calon mahasiswa atau mahasiswi. Nah teman-teman, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Najla. Dan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini yang ada di Universitas Diponegoro itu terbagi ke 5 program studi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Terima kasih Dika. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya yang ada di Universitas Diponegoro sudah kita diskusikan, yaitu ada 5 yang akan kita presentasikan. Di antaranya ada akuntansi yang lulusannya akan bergelar sarjana akuntansi yaitu SAK. Dan profesi yang bisa kalian dapat ketika kalian masuk di prodi akuntansi yaitu salah satunya ada konsultan keuangan, ada accounting manager, ada akuntan pajak, dan gaji yang bisa kalian peroleh itu kisaran 7 sampai 10 juta. Dan selanjutnya ada ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan nantinya akan bergelar SE. Dan profesi yang bisa kalian dapat ada aktuaris, ada research development, dan sistem analis. Dan gaji yang bisa kalian peroleh itu kisaran 5 sampai 11 juta.
Dan selanjutnya ada ekonomi, dan akan bergerak juga SE. Profesi yang bisa kalian dapat adalah perpajakan, pegawai asuransi, maklar saham. Gajinya itu kisaran 4 sampai 5 juta. Yang keempat ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga bergelar SE, sarjana ekonomi, dan profesi yang bisa kalian dapat ada perbankan syariah, entrepreneur atau pengusaha, dan yang ketiga dosen. Gaji yang bisa kalian dapat ketika masuk dalam prodi ekonomi dan Islam yang nantinya akan berprofesi dalam ketiga tersebut bisa kalian dapat 3 sampai 10 juta. Dan yang terakhir ada manajemen. Manajemen ini sangat digemari oleh calon mahasiswa, khususnya di tingkat SMA. Banyak sekali anak-anak yang tertarik untuk masuk ke dalam prodi manajemen. Mungkin salah satunya di Universitas Diponegoro. Dan profesi yang bisa kalian dapat ada data analis, marketer, dan business manager. Gaji yang kalian dapat kisaran 5 sampai 7 juta. Oke, bagi teman-teman yang berminat di Fakultas Ekonomi Bisnis, bisa scan QR Code yang ada di mind mapping ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Permisi, saya dari perwakilan Fakultas Kedokteran izin bertanya. Untuk lulusan manajemen sendiri, apakah bisa bekerja di rumah sakit? Kalau bisa, dapat di bagian apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Manajemen bisnis dengan manajemen pelayanan rumah sakit memang berbeda, namun dari segi materi dan cara kerjanya sama. Lulusan manajemen dapat bekerja pada bidang kesehatan, yaitu sebagai staf administrasi rumah sakit dalam membantu pengolahan rumah sakit. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya Fakultas Ekonomi Bisnis ini bidang prodinya untuk mendapatkan profesi ini lebih general. Karena jurusan di prodi FEB ini yang dipelajari hampir sama antara satu prodi dengan prodi yang lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok FEB. Presentasinya sangat bagus ya. Jadi ekonomi bisnis itu betul, ekonomi bisnis itu betul, itu profesi yang memang paling diminati banyak orang ya, karena bisa masuk ke berbagai macam profesi. Contoh yang paling general itu bisa menjadi pegawai bank, bisa jadi wirausaha dan lain-lain. Oke, selanjutnya kelompok yang sudah siap, kelompok dari kedokteran, silakan boleh maju ke depan, disiapkan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fakultas Kedokteran akan mempresentasikan hasil kami berupa mind map profesi yang ada di Fakultas Kedokteran. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin menyampaikan keunikan dari Fakultas Kedokteran sendiri, yang mana fakultas-fakultas lain itu mendapatkan gelar yang sama. Seperti contoh tadi, FEB mendapatkan gelar SE. Namun di Fakultas Kedokteran ini setiap pembagiannya itu mendapatkan gelar yang berbeda-beda. Di mana profesinya yang pertama yakni dokter gigi. Dokter gigi adalah tenaga medis yang sehari-hari bertugas melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut pasien. Dokter gigi melakukan diagnosis, pencegahan, pemeliharaan, pembersihan, dan perawatan apakah terdapat penyakit yang timbul di bagian gigi atau rongga mulut seseorang. Kemudian profesi yang didapatkan dari dokter gigi ini adalah SKG,
Adapun untuk gajinya itu kisaran 2-8 juta per bulan. Selanjutnya, dokter umum. Dokter umum adalah profesi ahli medis yang berfokus pada pengobatan penyakit akut dan kronis sesuai dengan klarifikasinya dalam praktek kedokteran umum. Ahli medis ini dapat memberikan perawatan yang lebih holistik pada orang-orang yang diperiksa serta mendukung peran dokter spesialis. Adapun gelarnya yakni Esket. Adapun gajinya itu kisaran 3-20 juta per bulan. Selanjutnya ada perawat. Perawat adalah seseorang yang memberikan asuhan kepada individu, kelompok maupun keluarga dalam keadaan sehat maupun sakit. Secara umum, perawat dibedakan menjadi dua. Perawat vokasi pendidikan minimal D3 keperawatan, perawat profesi pendidikan minimal S1 keperawatan. Untuk lulusan keperawatan akan mendapatkan gelar Eskep. Gaji rata-rata per bulan 3-5 juta. Selanjutnya ada ahli gizi. Ahli gizi adalah profesi di bidang kesehatan yang bertugas mengupayakan perbaikan gizi masyarakat. Ahli gizi dapat bekerja di perusahaan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Lulusan akan mendapatkan gelar SGZ. Gaji ahli gizi rata-rata 2-8 juta. Selanjutnya ada apoteker. Apoteker merupakan profesional kesehatan yang memiliki spesialisasi dalam menggunakan, menyimpan, dan menyediakan obat dengan benar dan dapat memandu cara penggunaan obat dan memberitahu efek samping dari obat setelah diminum. Seorang apoteker juga dapat membuat resep obat sesuai saran dokter dan profesional kesehatan lainnya. Apoteker akan mendapatkan gelar APT S-Farm. Untuk gaji, rata-rata per bulannya 2-7 juta. Oke, teman-teman sekalian, untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa scan QR code yang sudah ada di mind mapping ini. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya akan bertanya. Bagaimana cara mendapatkan STRTTK? Oke, makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk memperoleh STRTTK, lulusan kuliah D3 Farmasi maupun S1 Farmasi harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki ijazah, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA, serta mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Fakultas Kesehatan yang sudah mempresentasikan hasilnya. Monggo silakan selanjutnya kelompok FIPA ya yang sudah siap. Silakan monggo untuk dipersiapkan untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami akan mempresentasikan terkait mind mapping tentang profesi dari lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang lebih dikenal dengan FMIPA. Jadi apa saja sih profesi dari lulusan FMIPA ini? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Gunawan. Oke, jadi teman-teman di sini yang nanti setelah dari SMA mau jadi dokter ada nggak? Saya. Nah, kalau kalian mau jadi dokter bisa masuk ke fakultas tadi kesehatan. Nah, buat teman-teman yang mau jadi entrepreneur ada nggak di sini? Ada Mansur juga. Atau nanti kuliah mau pas lulus mau jadi TikToker? Mansur juga. Oke. Nah,
buat teman-teman yang nanti setelah dari SMA ingin jadi ilmuwan kayak Albert Einstein, bisa banget masuk di Fakultas FMIPA, khususnya yang ada di Universitas Diponegoro. Nah, di Fakultas MIPA itu nanti prodinya ada apa aja sih? Di Fakultas MIPA itu prodinya ada prodi kayak yang pas di jurusan IPA di SMA, kayak kimia, kemudian fisika, matematika, biologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk lulusan FMIPA sendiri nanti akan bergelar apa sih? Untuk lulusan FMIPA sendiri itu akan bergelar SSI atau Sarjana Sains. Nah, lulusan dari FMIPA itu bakal kerja jadi apa sih? Apakah cuma jadi ilmuwan doang? Pastinya enggak dong. Lulusan dari FMIPA itu kerjanya luas, bisa jadi dosen, kemudian jadi pegawai bank, data analis, dan juga astronom. Untuk informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk profesinya yang pertama ada dosen. Syarat menjadi dosen minimal lulusan S2. Adapun tugas utama dosen yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada mahasiswanya. Jabatan dosen terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, serta profesor. Gaji dosen sekitar 5-10 juta. Yang kedua ada pegawai bank. Pegawai bank sendiri bertanggung jawab atas penyimpanan dan penyaluran dana milik masyarakat. Skill yang harus dimiliki pegawai bank yaitu dapat berkomunikasi dengan baik, mempunyai kemampuan analisis, harus tahan banting, dan lain sebagainya. Pegawai bank bergaji sekitar 3-6 juta rupiah. Yang ketiga, ada data analis. Data analis itu bisa menganalisa migrasi perpindahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Sistem baru ini biasa dikenal dengan online. Syarat utama menjadi data analis, pastinya harus bisa coding. Gaji data analis sekitar 5-7 juta. Yang keempat, ada astronom. Astronom itu orang-orang yang mempelajari dan meneliti semua benda langit dan alam semesta. Jadi kalau teman-teman ada yang suka benda-benda langit atau bahasa kerennya itu astrophile dan sejarah atau asal-usul alam semesta lainnya, teman-teman bisa tuh masuk ke jurusannya dan jadi astronom yang bergaji sekitar 5-12 juta rupiah. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Taki. Nah, di sini ada QR code yang bisa kalian scan kalau mau mengetahui lebih lanjut mengenai mind map yang udah kita buat. Baik, apakah ada pertanyaan? Nah, kan saya perwakilan dari Fakultas Teknik ingin bertanya, apa sih keunggulan yang membuat menarik calon mahasiswa untuk bergabung ke dalam Fakultas MIPA ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Arum dari Fakultas Teknik. Kenapa sih kita harus memilih Fakultas MIPA ini? Apa sih keunggulan dari Fakultas MIPA ini? Alasan yang pertama, prospek kerjanya yang luas dan menjanjikan. Contohnya di sini ada data analis, ada dosen, ada pegawai bank, ada astronom. Dan bisa juga menjadi guru ataupun PNS. Alasan yang kedua, dapat meningkatkan berpikir logis dan sistematis. Contohnya itu jurusan di matematika ataupun di ilmu komputer. Yang ketiga, tidak hanya teori yang ada di sini, melainkan ada banyak praktikum yang berada di laboratorium. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada di kelompok terakhir yaitu kelompok Fakultas Teknik. Oke, silakan dipersiapkan untuk Fakultas Teknik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok Fakultas Teknik akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa mind mapping profesi yang ada di Fakultas Teknik, khususnya di Universitas Diponegoro. Nah, untuk lebih jelasnya apa aja sih yang ada di Fakultas Teknik, profesinya jadi apa aja, gajinya berapa, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mansur Sekana. Baik semuanya, sebelumnya aku mau tanya nih, kalian semua tahu nggak atau kenal Insinyur Soekarno, Pak Ridwan Kamil, dan Pak B.J. Habibie? Nah, beliau ini merupakan lulusan dari Fakultas Teknik. Oke, Fakultas Teknik, terutama di Universitas Diponegoro ini, ada 12 prodi. Namun, kami akan menjelaskan 6 saja. Nah, lulusan dari Fakultas Teknik ini nantinya akan mendapat gelar ST ataupun Sarjana Teknik. Di antaranya, Fakultas Teknik ini ada Fakultas Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Industri. Untuk Teknik Kimia, profesi yang nantinya akan didapatkan yaitu diantaranya menjadi dosen, konsultan engineering, PNS ataupun BUMN. Untuk gaji yang nantinya akan didapatkan oleh Teknik Kimia ini berkisar antara 9,2 juta per bulan. Selanjutnya ada Teknik Sipil. Nah, Teknik Sipil ini nantinya ketika kita sudah lulus akan mendapatkan profesi yakni diantaranya konsultan teknik, konstruksi, dosen ataupun akademisi, lalu ada korporat. Gaji yang nantinya akan didapatkan oleh Teknik Sipil berkisar antara 7 juta per bulan. Selanjutnya ada Teknik Arsitektur. Teknik Arsitektur ini nantinya ketika sudah lulus akan mendapatkan profesi diantaranya jasa arsitektur, dosen ataupun akademisi, pengusaha, dan PNS ataupun BUMN. Nah, untuk gajinya ini berkisar antara 6,1 juta per bulan. Nah, fakultas lainnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Ulumul Akhwal. Ya, terima kasih. Kami akan menjelaskan lanjutan yang sudah diterangkan dari teman kami yakni Mansur. Sini kami akan menjelaskan yakni selanjutnya ada program studi teknik industri. Profesi dari teknik industri nanti itu bisa menjadi konsultan teknik, konsultan bisnis, bisa menjadi PNS ataupun BUMN, dan juga bisa menjadi dosen ataupun akademisi. Nah, rata-rata yang dapat diterima dari profesi di atas itu sekitar 9 juta rupiah per bulan. Selanjutnya ada program studi teknik elektro. Ini yang ahli teknik elektro nantinya akan mendapatkan profesi diantaranya seperti teknopreneur, konsultan engineering, akademisi, dan juga dosen. Nah, rata-rata ya gaji yang didapat dari profesi tersebut sekitar 7,5 juta per bulan. Dan yang terakhir di sini kami akan menjelaskan ada program studi dari teknik mesin, nanti profesinya itu bisa macam-macam, bisa menjadi akademisi, bisa menjadi konsultan teknik, bisa juga menjadi dosen ataupun pengusaha. Nah, ada juga yang kita kenal seperti Baharudin Yusuf Habibie, itu juga alumni dari teknik mesin. Jadi kalian yang mungkin berminat, ya monggo masuk ke teknik mesin. Jadi barangkali bisa masuk ataupun menjadi presiden. Itu. Nah, rata-rata gaji yang sudah didapatkan dari profesi yang di atas seperti akademisi, dosen, konsultan teknik, dan lain-lain bisa dikatakan senilai 7 juta rupiah per bulannya. Mungkin itu saja yang dapat kami jabarkan mengenai profesi-profesi yang ada di Fakultas Teknik. Buat teman-teman semuanya yang untuk mau mendalami tentang Fakultas Teknik, mau mempelajari lebih lanjut, kalian bisa scan QR
yang ada di mind mapping itu ya. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, apa perbedaan lulusan teknik industri dengan manajemen dalam mengelola kebijakan suatu perusahaan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab perbedaan teknik industri dengan jurusan manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Perbedaannya, teknik industri ini menggunakan keilmuan rekayasanya untuk mengoptimalkan suatu sistem yang ada. Dan dengan didukung oleh ilmu-ilmu lainnya untuk memperluas gambaran tentang suatu produk. Sementara itu, jurusan manajemen dalam mengelola suatu perusahaan hanya mempelajari hal-hal terkait operasional, planning, dan orientasi konsumen tanpa menggunakan keilmuan rekayasa seperti teknik industri. Terima kasih. Nah, jadi itu yang udah dijelaskan tentang Fakultas Teknik, khususnya yang ada di Universitas Diponegoro. Kurang lebihnya, mohon maaf. Presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kalian sudah mempresentasikan hasil mind mapping terkait tentang profesi-profesi yang berkaitan dengan kedokteran, FMIPA, FEB, dan yang terakhir ada di teknik. Ya, oke. Sampai di sini ada yang masih mau menambahkan atau mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup? Gimana? Kalau mau diberikan nilai terkait tentang proses pembelajaran kali ini, rentangnya skala 1 sampai 10 mau dikasih rentang nilai berapa? 9 dan 10. Kenapa? Perbedaannya apa? Lebih menarik, seru. Terus mendapatkan wawasan yang lebih luas. Yang tadinya cuma profesi hanya tahu tentang kedokteran, bisa lebih tahu lebih mendalam. Ternyata di dalam kedokteran itu ada berbagai macam ya profesi, termasuk apoteker, ahli gizi, dan lain-lain. Yang tadinya cuma tahu B.J. Habibie itu apa sih, ternyata basicnya dia dari teknik mesin, sampai sehingga beliau itu bisa merakit yang ada di pesawat. Oke, selanjutnya nanti ada namanya LKPD. LKPD ada yang tahu? Rencana tindak. Lembar kerja siswa. Untuk apa? Untuk mengevaluasi hasil pengetahuan yang sudah kalian peroleh, apakah sudah baik atau belum. Tapi kita yakin dengan mind mapping yang sudah kalian bikin, sudah sangat sebegitu bagusnya. Pemahaman kalian juga menurut kita sudah sangat mendalam ya terkait tentang profesi-profesi yang ada di Indonesia, khususnya di dunia ya. Harapannya dengan proses pembelajaran kali ini, ya Dika ya harapannya dengan proses pembelajaran kali ini kalian itu bisa mendapatkan wawasan yang lebih bagus lagi terkait tentang profesinya. Lalu cita-citanya bukan berarti cuman hanya sekedar menjadi manusia sukses dunia dan akhirat. Ya, itu memang cita-cita bagus, cuman lebih spesifikasi lebih ke arah profesinya apa. Dan semoga aja harapannya begitu untuk ini karena kelas 12 kalian bisa mendapatkan masuk di jurusan dan masuk di pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kalian. Oke, sampai di sini nanti LKPD-nya kita kalian bahas, dijawab di Google Form, nanti Ibu kita share di WA grup kelas ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mansur disiapkan untuk berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.